Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya menjadi cucu seorang Umar bin Khattab, tumbuh dalam keluarga yang namanya saja sudah identik dengan ketegasan, keadilan, dan keimanan? Hari ini, kita akan menyelami kisah hidup seorang ulama besar dari generasi tabi'in yang tidak hanya membawa nama besar kakeknya, tetapi juga membangun kemuliaannya sendiri melalui ilmu dan ketakwaan. Inilah kisah Salim bin Abdullah bin Umar. Salim lahir di jantung peradaban Islam saat itu, Madinah Al-Munawwarah. Lingkungannya bukan lingkungan biasa. Ayahnya adalah Abdullah bin Umar, sahabat Nabi yang terkenal paling ketat dalam mengikuti sunnah. Setiap detail kehidupan Nabi, mulai dari cara berjalan hingga cara berdoa, coba ditiru oleh Abdullah bin Umar. Di rumah seperti inilah Salim membuka mata. Ilmu, zuhud, dan takwa bukanlah konsep yang ia baca di buku, melainkan udara yang ia hirup setiap hari. Disiplin dalam ilmu dan iman adalah kebiasaan, bukan paksaan. Bisa dibayangkan, sejak kecil ia sudah terbiasa dengan diskusi hadis, melihat ayahnya salat malam, dan merasakan langsung bagaimana ajaran Islam diterapkan dalam setiap sendi kehidupan. Maka, tidak heran jika sejak usia muda, Salim sudah seperti ikan yang menemukan lautan ilmunya. Ia tenggelam dalam lautan hadis dan fikih. Sumber ilmunya adalah sumber-sumber primer terbaik. Ia belajar langsung dari ayahnya, Abdullah bin Umar, yang merupakan gudang hadis berjalan. Ia juga menimba ilmu dari para sahabat besar lainnya yang masih hidup, seperti Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan Abu Hurairah, sang periwayat hadis terbanyak. Modal Salim luar biasa, kecerdasan, hafalan yang tajam, dan yang terpenting, lisan yang selalu jujur. Para ulama di Madinah pun mengakui kehebatannya. Mereka berkata, jika menyangkut hadis, nama Salim adalah jaminan keaslian dan kepercayaan. Sikapnya dalam berilmu sangat hati-hati. Ia tidak akan mudah mengeluarkan fatwa tanpa dalil yang kuat. Dan jika ia merasa tidak tahu jawabannya, ia tidak malu untuk berkata, "Aku tidak tahu." Sebuah sikap yang justru menunjukkan kedalaman ilmunya. Sekarang, mari kita bicara tentang nasabnya. Sebagai cucu Umar bin Khattab, jalur menuju kekuasaan, kehormatan duniawi, dan harta sebenarnya terbentang lebar di hadapannya. Para penguasa dari dinasti Umayyah sangat menghormati dan segan padanya. Mereka tahu, mendapatkan dukungan dari seorang Salim bin Abdullah akan sangat berarti. Namun, apa yang Salim lakukan? Ia justru menolak dunia dengan sangat tegas. Ia membalikkan punggungnya pada kemewahan yang ditawarkan. Pakaiannya selalu sederhana. Makanannya hanya sekadar untuk menegakkan tulang punggungnya, dan rumahnya jauh dari kesan megah. Baginya, kemuliaan sejati tidak terletak pada jabatan atau tumpukan dinar dan dirham. Kemuliaan sejati adalah lurusnya hubungan seorang hamba dengan Allah. Dunia ini hanya persinggahan. Mengapa harus sibuk membangun istana di tempat yang akan kita tinggalkan? Ada satu kisah yang sangat terkenal dan paling menggambarkan prinsip hidupnya ini. Suatu hari, seorang khalifah dari Bani Umayyah, entah itu Sulaiman bin Abdul Malik atau Hisham bin Abdul Malik, bertemu dengan Salim di dalam Ka'bah. Sang khalifah, yang terkesan dengan kezuhudan Salim, berkata, "Wahai Salim, mintalah kepadaku apa saja kebutuhanmu, aku akan memenuhinya." Tawaran yang sangat menggiurkan dari orang nomor satu di kekhalifahan. Apa jawaban Salim? Dengan tenang dan tegas ia berkata, "Aku malu meminta kepada sesama manusia di dalam rumah Allah." Sang khalifah terdiam, lalu menunggu hingga mereka berdua keluar dari Masjidil Haram. Di luar, khalifah kembali mengulang tawarannya. "Sekarang kita sudah di luar rumah Allah. Mintalah apa saja kebutuhan duniamu." Salim menatap sang khalifah dan memberikan jawaban yang abadi, yang terus dikenang sejarah. "Apakah aku harus meminta kebutuhan dunia atau akhirat?" Sang khalifah menjawab, "Tentu saja kebutuhan dunia, karena akhirat bukan milikku." Lalu Salim mengucapkan kalimat pamungkasnya, "Aku bahkan tidak pernah meminta dunia kepada zat yang memilikinya, yaitu Allah. Bagaimana mungkin aku memintanya kepadamu yang tidak memilikinya?" Jawaban ini menampar sang khalifah dan semua orang yang mendengarnya. Ini bukan sekadar retorika indah, tapi cerminan iman yang begitu kokoh dan kejujuran yang menembus relung hati. Dalam urusan ibadah, Salim adalah seorang ahli. Ibadahnya bukan rutinitas kosong, melainkan sebuah dialog mendalam dengan Sang Pencipta. Syalatnya dikenal sangat panjang dan khusyuk. Doanya dipanjatkan dengan tenang, penuh pengharapan. Dan dalam kesendiriannya, ia sering menangis karena takut dan cinta kepada Allah. Ia tidak pernah memamerkan ibadahnya. Namun, orang-orang di sekitarnya bisa merasakan aura ketenangan dan kekhusyukan yang terpancar darinya. Mereka tahu, ini adalah ibadahnya orang yang hatinya benar-benar hidup. Salat malam adalah kebiasaannya. Di keheningan malam, ia berdiri lama, membaca Al-Quran dengan tadabur, merenungi setiap ayatnya,
bukan sekadar mengejar target hafalan atau jumlah halaman. Di bidang ilmu, posisi Salim tak tergoyahkan. Ia adalah salah satu dari 7 fuqaha Madinah, 7 ulama fikih terbesar di generasinya yang menjadi rujukan utama bagi penduduk Madinah dan dunia Islam. Imam Az-Zuhri, seorang raksasa ilmu hadis yang datang setelahnya, sangat menghormati dan banyak belajar darinya. Jika kamu membuka kitab-kitab hadis utama seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kamu akan menemukan banyak sekali hadis yang sanadnya, atau rantai periwayatnya, melalui jalur Salim dari ayahnya Abdullah bin Umar dari Rasulullah. Para ulama hadis memiliki istilah khusus untuk jalur ini. Mereka menyebutnya silsilah emas karena semua perawinya adalah puncak kepercayaan. Para ahli hadis sepakat memberikan gelar sikah kepada Salim, yang berarti sangat-sangat terpercaya. Sepanjang hidupnya, ia tidak pernah dikenal berdusta, bahkan tidak pernah dikenal ceroboh dalam menyampaikan riwayat. Setiap kata yang keluar darinya sudah terverifikasi dengan baik. Pada masanya, terjadi banyak gejolak politik, fitnah dan pertumpahan darah akibat perebutan kekuasaan bukanlah hal yang aneh di zaman Bani Umayyah. Bagaimana sikap Salim menghadapi situasi ini? Ia memilih jalan yang paling aman untuk agamanya. Ia tidak ikut terjun dalam konflik kekuasaan yang keruh. Fokusnya hanya satu, menjaga kemurnian agama dan menyebarkan ilmu. Ia sadar betul bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan dengan pedang atau afiliasi politik. Justru, di tengah kekacauan, menjaga ilmu dan keteguhan iman adalah bentuk jihad yang paling penting. Dengan menjauhkan diri dari politik praktis, ia bisa menjaga integritasnya sebagai ulama dan menjadi mercusuar yang tidak terpengaruh oleh badai kekuasaan. Akhir kehidupan Salim sama indahnya dengan awalnya. Ia menghabiskan sisa umurnya dalam keadaan yang sama. Sederhana, bersih hatinya, dan tenang jiwanya. Ia wafat pada tahun 106 Hijriah di Madinah, kota yang ia cintai, dan dimakamkan di sana. Ia tidak meninggalkan warisan berupa istana megah atau harta yang melimpah ruah. Warisan terbesarnya jauh lebih berharga dari itu semua. Ia meninggalkan ilmu yang terus mengalir pahalanya, teladan kezuhudan yang menginspirasi jutaan orang, dan integritas seorang ulama yang tidak bisa dibeli dengan dunia seisinya. Namanya tetap hidup hingga hari ini, terukir abadi dalam kitab-kitab hadis, fikih, dan sejarah Islam. Kisah Salim bin Abdullah bin Umar adalah bukti nyata bahwa keturunan yang mulia bukanlah jaminan kemuliaan. Namun, ia membuktikan bahwa kemuliaan itu bisa diraih dan dijaga dengan ilmu yang benar, iman yang kokoh, dan akhlak yang luhur. Ia adalah potret ulama yang utuh, tegas pada prinsip dan dunia, namun lembut dalam ibadah kepada Tuhannya, lurus dalam menjaga agamanya, tidak pernah bengkok atau setengah-setengah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kehidupan beliau yang luar biasa. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa.